Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan masuk ke dalam subtema kebutuhan kita akan harapan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, sebelumnya kita berdoa. Mohon anugerah Kristus pimpin di dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan telah memimpin setiap kami hadir di dalam PA pada sore ini. Kami berdoa biarlah Roh Kristus boleh menyertai kami di dalam pengertian kami akan firman-Mu. Dan berikanlah kepada kami kekuatan dan peneguhan di dalam Tuhan ketika kami belajar tentang pengharapan di dalam Kristus. Kami berdoa biarlah Engkau yang juga memberikan kepada kami lagi penghiburan melalui firman ini, bahkan di tengah-tengah kesukaran kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membaca Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27 secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 11 ayat 17 sampai 27 tadi, kita menemukan adanya satu tujuan yang begitu penting kenapa mujizat ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu untuk membawa semua umat Allah terarah kepada sumber pengharapan yang sejati. Dan ini bukan hanya sekedar suatu pengharapan yang bersifat optimisme seperti yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi ini adalah suatu pengharapan yang berakar kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Yang dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Nah, di sini Yesus mau menunjukkan bahwa di dalam situasi yang paling gelap bahkan seperti kematian, Yesus adalah harapan bagi setiap umat Tuhan sehingga iman umat Tuhan itu tidak tergoyahkan. Kalau kita lihat lebih lanjut di dalam konteks ini adalah pergumulan Marta. Maria kita tidak membahasnya, tetapi kita lebih melihat kepada Marta. Marta ketika dia melihat suatu pengharapan itu dibatasi oleh apa yang menjadi pengetahuannya dia. Keterbatasan di dalam pemahamannya dia. Tetapi Yesus Kristus memimpin Marta sampai kepada suatu pengharapan yang berpusat kepada diri Kristus dan itu melampaui daripada pengetahuan Marta. Nah, ini adalah sesuatu yang begitu penting karena tanpa pengharapan manusia itu tidak bisa hidup sekalipun dia masih hidup di bumi ini. Saya pernah katakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Kalau orang hidup tanpa pengharapan itu dia sama dengan mati sebenarnya. Kenapa? Karena pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada di dalam jiwa kita dan yang mengarahkan kita kepada masa yang akan datang. Pengharapan adalah sesuatu yang tak kelihatan, yang berada di dalam jiwa kita, yang mengarahkan kita kepada masa yang akan datang. Masa yang akan datang inilah yang memungkinkan saudara dan saya bisa kuat berdiri di hari ini untuk terus berjalan, untuk setia kepada Tuhan bahkan dalam situasi yang paling berat. Nah, ini yang kemudian Yesus Kristus sekali lagi memimpin kita semua orang-orang percaya pada zaman itu maupun zaman kini dan selamanya untuk melihat pengharapan yang sejati.
Nah, kita akan belajar beberapa poin di dalam teks ini. Yang pertama, kita akan memperhatikan, ini karena konteksnya adalah kebangkitan Lazarus dari kematian. Kita lihat ini sebagai poin pertama. Kebangkitan Lazarus sebagai tanda mesianik. Tanda terakhir dan utama dari kemesiasan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes, ada 7 tanda atau mujizat yang merupakan catatan penting dari Yohanes untuk memberitahukan kepada kita siapakah Tuhan Yesus dan kemuliaan Yesus bagi setiap pembacanya. Mungkin ditampilkan slide-nya. 7 tanda atau mujizat yang dicatat oleh Yohanes. Yang pertama itu adalah Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Yesus buat banyak mujizat. Tapi di dalam Injil Yohanes cuma dicatat 7 saja. Ini yang pertama. Jadi menyatakan kemuliaan Yesus dan awal pelayanan mesianik Yesus. Ya, di antara orang-orang Israel. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Di sini Yesus juga menunjukkan kuasa dia dari jarak yang jauh. Ya, tetapi penyakit itu disembuhkan melalui iman. Ya, ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu termasuk sakit penyakit. Ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yang sudah begitu lama, ya 40 tahun itu menderita sakit lumpuh. Dan kemudian Yesus datang dan menyembuhkan dia dan menunjukkan Yesus berotoritas atas hari Sabat. Yang berikutnya keempat, next slide. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus adalah sang roti hidup. Ini yang kita renungkan di waktu yang lalu. Ya, akulah roti hidup itu. Kemudian mujizat berikutnya adalah dia berjalan di atas air. Kuasa Yesus atas alam semesta dan atas seluruh ketakutan manusia. Yesus menaklukkan itu. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta sejak dia lahir. Karena ini tidak pernah terjadi dalam perjanjian lama. Para nabi tidak pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Tetapi Yesus sebagai seorang Mesias yang dinanti-nantikan perjanjian lama, dia memberitahukan siapa dia. Melalui tindakan menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan yang menjadi klimaks daripada seluruh tanda ajaib atau mujizat yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Kenapa ini menjadi puncaknya? Kenapa ini menjadi sesuatu tanda terakhir daripada kemesiasan Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes? Kalau kita memperhatikan di dalam konteks Injil Yohanes, Yohanes menunjukkan bahwa Marta, Maria, Lazarus adalah orang-orang yang begitu amat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selain daripada 12 murid Tuhan Yesus kecuali Yudas Iskariot. Betania dikatakan 2 mil jaraknya dari Yerusalem, kira-kira 3,2 kilometer jaraknya. Tapi Yesus itu begitu mengasihi mereka sehingga Betania menjadi tempat persinggahan yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena saking akrabnya Tuhan Yesus, saking mengasihinya Tuhan Yesus terhadap Marta, Maria, dan juga Lazarus. Tetapi teks kita menunjukkan bahwa kasih Yesus kepada ketiga bersaudara ini tidak pernah mencegah terjadinya penderitaan, terjadinya ratapan, terjadinya kesedihan, kesukaran, bahkan kematian di dalam kehidupan daripada orang yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah kita seringkali mungkin berpikir bahwa kalau orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh diberkati oleh Tuhan saja. Ya. Kalau bisa jangan ada penderitaan, jangan ada kesukaran. Tapi beda. Waktu Yesus memaparkan kepada kita orang yang paling dikasihinya. Maria, Marta, Lazarus, 3 bersaudara ini. Tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan, ratapan, air mata, dan kematian. Dan justru di semua kondisi inilah Yesus menunjukkan sesuatu yang paling indah mengenai kemuliaan Yesus yang tidak pernah ditunjukkan di dalam 6 mujizat sebelumnya. Ya, ini adalah sesuatu yang begitu agung. Penderitaan ada, kematian ada, tapi anehnya di tengah-tengah situasi yang terburuk itulah
Allah menyatakan di dalam Kristus kemuliaan yang begitu agung. Sehingga ini menjadi suatu tanda mujizat yang terakhir, yang utama, dan yang merupakan klimaks. Ya. Suatu yang indah bukan ya? Paradoks ya. Penderitaan yang amat sangat sukar, justru di situ kemuliaan Kristus paling nyata. Ya. Cara kerja Tuhan yang begitu indah. Dan ini juga adalah suatu tindakan Allah untuk mengantisipasi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus pakai kebangkitan Lazarus, seorang yang dikasihinya, melewati apa yang disebut dengan kematian, melewati apa yang disebut dengan penderitaan untuk sampai kepada pengertian ini. Tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Tetapi untuk sampai kepada tingkat pengertian yang demikian, pertumbuhan iman yang demikian, kedewasaan rohani yang sedemikian, Tuhan Yesus pimpin mereka harus lewat lembah kematian. Ini yang disebut dengan proses pertumbuhan secara rohani. Proses pertumbuhan secara rohani adalah sesuatu yang begitu penting, pertumbuhan rohani. Seseorang percaya kepada Tuhan Yesus satu hal, tetapi dia harus mengalami pertumbuhan rohani. Dan seringkali Allah pakai penderitaan sebagai alat untuk kemudian memimpin umat Allah bertumbuh. Dan pertumbuhan rohani seringkali dikaitkan langsung kepada pengetahuan akan Kristus. Pengenalan tentang siapa dia, karya dia, kedalaman memahami tentang Kristus. Maka di saat itulah kedalaman memimpin atau membuat umat Allah bertumbuh dan terus bertumbuh. Tapi sekali lagi ya, sarana yang Tuhan Yesus seringkali pakai adalah penderitaan. Sarana yang Tuhan Yesus pakai adalah kesukaran bahkan kematian. Sekaligus ini juga adalah suatu hal yang begitu penting karena melalui kebangkitan daripada Lazarus, argumen untuk membunuh Yesus ya, pembunuhan Yesus ya. Ini dipatahkan. Walaupun tetap keinginan untuk membunuh Yesus tetap ada. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 sebentar. Kebangkitan Lazarus itu men-trigger untuk orang-orang Farisi, ahli Taurat itu yang benci sama Tuhan Yesus itu ingin untuk mau membunuh Yesus. Makin lagi ingin bunuh Yesus. Tetapi menariknya adalah di dalam konteks 11 ayat 45 sampai 57 di situ kita lihat persepakatan untuk membunuh Yesus ya. Jelas sekali dari judulnya mereka memang sudah ingin untuk bunuh Tuhan Yesus. Tetapi karena Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Maka mereka jadi takut. Mereka jadi takut untuk apa? Untuk bunuh Tuhan Yesus. Ini yang disebut dengan mematahkan argumen pembunuhan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah pribadi yang menghujat Allah. Mereka mau bunuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus disebut sebagai pribadi yang menghujat Allah. Ternyata tidak menghujat Allah. Justru dengan kebangkitan Lazarus, Yesus menyatakan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa nampak di dalam kehidupan para sahabatnya. Kemuliaan Allah yang nampak di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya. Bahkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam prinsip yang pertama, kenapa kebutuhan akan pengharapan itu begitu penting? Tadi saya sudah katakan pengharapan itu tidak kelihatan. Sesuatu yang menentukan saudara dan saya bisa kuat hari ini. Jika Kristus tidak memimpin ketiga saudara yang paling dia sayang ini. Dengan cara kerja yang sedemikian saudara. Iman dia akan cepat goyah. Marta, Maria dan Lazarus tidak akan sampai kepada pemahaman tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Mereka mungkin akan sampai kepada Yesus itu guru. Yesus itu nabi saja. Tetapi dia tidak sampai kepada tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Bahwa dia adalah anak Allah sejati. Tuhan atas kehidupan dan kematian. Jadi ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali. Kesimpulan kita pada hal yang pertama ini, poin yang pertama ini adalah kemuliaan Allah dinyatakan melalui penderitaan bahkan kematian.
Dan ini semacam bayang-bayang salib yang akan datang. Kemuliaan Allah yang begitu amat terang dinyatakan di atas kayu salib melalui penderitaan dan kematian Sang Mesias itu. Jadi apa yang dialami oleh Lazarus menjadi bayang-bayang dari apa yang akan terjadi pada pribadi Tuhan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang bahagia? Sesuatu yang begitu mulia. Kalau Bapak Ibu dan saya punya kehidupan, tampaknya kok begitu penuh dengan penderitaan. Tampaknya kok orang lain lihat ini gak ada pengharapan. Di mana Allah yang Anda percayai. Tapi justru kita punya perspektif berbeda daripada dunia. Ketika kita berada dalam penderitaan, ketika ada dalam keadaan yang begitu terpuruk, justru di situ Tuhan pakai hidup kita untuk membuat engkau dan saya bertumbuh secara rohani, semakin kenal Tuhan dan makin melihat kemuliaan Allah yang begitu amat terang. Maka ini menjadi suatu hal yang merupakan keindahan besar. Dan pengharapan orang percaya terletak di dalam konteks ini. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui penderitaan dan kesukaran kita di dalam kemuliaannya yang begitu agung. Itu adalah pengharapan. Pengharapan sekali lagi adalah sesuatu yang tak kelihatan. Tetapi pengharapan yang dinyatakan di dalam Kristus itu akan menguatkan saudara dan saya untuk berjalan. Sekali lagi hari ini di dalam penderitaan kita. Kedua, Bapak Ibu dan saya belajar. Pengharapan daripada ketiga bersaudara ini yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu diungkapkan dengan cara jawaban doa yang ditunda. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Kalau tadi kita lihat bagaimana Tuhan Allah memberikan pengharapan kepada mereka melalui peristiwa yang sukar ini. Tetapi di situ kemuliaan Allah nyata dengan begitu jelas. Sekarang di dalam doa yang tertunda jawabannya. Seringkali kita kalau berdoa, berulang-ulang berdoa dan kelihatannya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kita menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan atau menjadi putus asa. Berulang-ulang saya berdiskusi dengan beberapa jemaat yang mendoakan suatu pokok doa tertentu dan mereka sudah sungguh-sungguh berdoa di dalam pemikiran mereka. Tapi ternyata Tuhan Allah tidak jawab. Sehingga di dalam cara pikir ini mereka berpikir kalau begitu kita berhenti berdoa saja. Bahkan bukan cuma jemaat zaman sekarang. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga ada orang yang berdoa sampai mentok. Akhirnya gak berdoa lagi. Zakaria misalnya ya. Berdoa begitu amat lama untuk satu pokok doa yang sama tapi Tuhan Allah tidak jawab-jawab. Sampai usia sudah lanjut begitu luar biasanya. Sudah tua dia sudah lupa apa doanya. Ya, tapi Tuhan Allah jawab. Ya. Di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat pengharapan bukan saja dibentuk melalui peristiwa ini. Tapi pengharapan juga dibentuk melalui jawaban doa yang ditunda. Tertundanya jawaban doa kita adalah suatu hal yang memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dia. Kita baca sebentar di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-5 sampai dan ayat yang ke-6 di situ. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ketika Yesus mendengar bahwa penyakit itu terjadi atas Lazarus, pendengaran Yesus, berita yang sampai kepada Tuhan Yesus, itu oleh beberapa penafsir mengatakan bahwa itu semacam doa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, engkau, saudaramu, sahabatmu, Lazarus sakit. Itu semacam berita yang bukan hanya sekedar disampaikan dari utusan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini semacam doa yang disampaikan oleh Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus memberikan pertolongannya kepada Lazarus yang sedang sekarat. Waktu kita berdoa, saudara dan saya menyampaikan permohonan-permohonan doa kepada Allah kita. Entah itu karena ada sakit penyakit atau ada suatu pergumulan tertentu yang kita doakan di hadapan Tuhan melalui mungkin orang lain yang menolong kita juga untuk berdoa kepada Tuhan atau kita sendiri yang menaikkan doa itu kepada Tuhan kita.
Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah kalimat Yesus. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja. Dia sudah tahu konteksnya sekarat. Dan dia juga sudah tahu bahwa pasti akan menghasilkan kematian penyakit ini. Tetapi menariknya adalah Yesus sengaja menunda atau memperlambat kedatangannya ke Betania. Bapak Ibu, ini kita sebut sebagai penundaan doa yang Yesus itu sengaja lakukan. Berapa urgennya kita punya pergumulan ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu lihat ya, urgensitas pergumulan daripada sahabat-sahabatnya orang yang paling dikasih itu tidak dapat mengganggu gugat kedaulatannya Tuhan Yesus. Saya ulangi ya, urgensitas pergumulan kita, bahkan kita yang adalah umat Tuhan, orang-orang yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus sekalipun, itu tidak akan mengganggu gugat kedaulatan Kristus di dalam menjawab doa-doa kita. Kadang kita berpikir bahwa ini sesuatu yang urgent, maka kita harus berdoa dengan kencang, lebih sungguh-sungguh lagi, bertekun habis-habisan supaya Tuhan Yesus itu segera menjawab. Tapi kalau kita lihat di sini, Yesus sudah tahu ini urgent. Tapi bagi Yesus, ini bukan sesuatu urgensitas yang harus segera ditolong. Ini cara pandang yang beda ya. Bagi manusia urgent, harus segera ditolong. Ya. Tapi bagi Tuhan Yesus, sabar, enggak begitu. Ini 2 cara pandang yang beda sekali. Dan waktu kita berdoa, kita bergumul dengan konteks ini. Ya kan? Kita berdoa bagaimana kita memahami waktunya Tuhan. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ia sengaja berbicara mengenai kedaulatan Allah di dalam menjawab doa. Tetapi juga berbicara di dalam konteks waktu. Urgensitas sekali lagi. Urgensitas itu tidak bergantung kepada manusia. Tetapi penilaian urgensitas itu bergantung kepada pribadi Allah itu sendiri. Dia tahu kapan momentum yang tepat untuk menolong kita. Dan dia tahu kapan momentum yang tepat untuk membiarkan kita tetap berada di dalam pergumulan kita. Kalau sampai di sini Bapak Ibu, kita sukar ya untuk tetap memiliki pengharapan ya. Saya punya kakak sepupu awal Februari kemarin itu meninggal dunia. Dia adalah seorang yang di dalam keluarga kami itu dia sudah yatim piatu. Dia baru saja kehilangan, beberapa waktu yang lalu dia kehilangan adik perempuannya. Lalu adik perempuannya itu meninggal ketika melahirkan 2 anak kembar. Jadi anak kembar ini dirawat oleh kakak sepupu saya. Tapi ternyata salah satunya meninggal dunia lagi. Jadi adik kandungnya meninggal, anak dari ponakannya itu yang dia rawat itu salah satunya meninggal, laki-laki, sisa kembaran yang satunya perempuan. Ketika anak itu dirawat besar, kakak sepupu saya ini dikenal sebagai orang yang cukup baik. Saya tidak mengatakan bahwa ini baik dalam sudut pandang tanpa dosa, bukan itu ya. Tapi dia begitu terkenal baik di antara rekan sekerja dia dan juga di dalam keluarga. Begitu rendah hati, walaupun dia seorang yang dalam hal ini dia punya jabatan dan seterusnya dari pemerintahan, tetapi dia begitu humble luar biasa. Jadi dia menjadi teladan rohani ya. Tapi anehnya dia sakit yang dia tidak tahu sakit apa. Dari perut itu kemudian sampai waktu didiagnosa di paru-paru, perut paru-paru itu nggak jelas. Ternyata diketahui waktu dia datang ke Darmais itu sudah kanker stadium akhir. Pertanyaan yang ada pada diri dia adalah, pertama, Tuhan saya bikin dosa apa? Selama saya hidup, sampai dengan usia saya 50-an tahun ini. 50-an tahun awalnya sekitar 51 atau 52. Dia bilang saya tidak pernah minum mabuk. Saya juga tidak hidup dengan makanan-makanan yang membahayakan tubuh saya. Saya juga tidak berlaku jahat kepada orang lain. Saya berjuang melakukan apa yang Tuhan itu kehendaki. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya sakit kanker? Kenapa bukan orang yang lain? Yang dalam hal ini sudah kelihatan betul kejahatannya dia. Kenapa bukan orang itu saja yang sakit? Kenapa saya yang harus sakit? Waktu kami kunjungan dia ke Darmais, kami datang dan doakan dia bilang gini. Dia panggil saya Adik Rini. Adik, saya kakak heran. Kenapa kakak tidak bikin dosa satupun? Dalam arti bahwa yang menyebabkan dia sakit. Tapi kenapa Tuhan Allah kasih saya sakit?
Jadi 2 bulan dia bergumul dengan sakit kansernya Bapak Ibu. Dan di Februari itulah Tuhan panggil dia. Perut dia makin membesar. Jadi rupanya sudah menyebar kemana-mana. Istri dan anak-anaknya itu sampai heran sekali kenapa Papa Tuhan Allah panggil begitu cepat. Tapi pertanyaan ini membuat dia sendiri juga hampir-hampir kehilangan pengharapan. Istrinya sendiri yang begitu terpukul sekalipun, itu pun hampir-hampir kehilangan pengharapan. Anak yang dia besarkan dari adiknya yang sudah meninggal dunia itu, kembaran itu, pun begitu terpukul karena itu Papa satu-satunya. Omnya tapi sekaligus Papa yang menjaga dia, membesarkan dia dan penuh kasih sayang. Tapi sekarang Tuhan ambil. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan orang Kristen? Lalu orang di luar sana, orang di NTT itu masih begitu kental dengan magic. Jadi mereka pikir bahwa ini mati gara-gara magic. Begitu. Jadi mereka berbahagia karena orang ini mati. Mereka pikir berarti berhasil magisnya kami. Bagaimana kita sebagai orang Kristen membuktikan mengenai Tuhan kita, bahwa kita tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah situasi yang sedemikian. Itu berat. Maka di dalam hal ini ia sengaja. Waktu Bapak Ibu ada dalam pergumulan yang sekarat, Bapak Ibu akan melihat kesengajaan Kristus sebagai sesuatu yang begitu melukai kita. Begitu menyakitkan bagi kita. Karena kita memikirkan bahwa ini urgen untuk Kristus tolong, tapi Kristus tidak tolong. Sehingga di dalam konteks inilah Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Kristus menata pengharapan saudara dan saya bukan berdasarkan situasi. Ya, bukan berdasarkan situasi. Kristus menata saudara dan saya untuk melihat kepada waktu Tuhan dan mengakui kedaulatan Dia sehingga di sini kemuliaan Allah itu nyata. Yang Kristus inginkan bukan situasi saudara dipulihkan. Yang Kristus inginkan adalah kemuliaan Dia nyata. Nah persoalannya bagaimana saudara dan saya bisa sampai ke dalam pemahaman bahwa kesengajaan penundaan itu adalah bagi kemuliaan Kristus. Karena sebagai manusia, saudara dan saya bisa tidak sabar. Saudara dan saya bisa sekali lagi kehilangan pengharapan. Tetapi di titik inilah Yesus menunjukkan belas kasihnya begitu luar biasa ya. Di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya. Proses pengharapan yang memandang kepada kedaulatan Allah, melihat kepada jawaban doa yang melampaui keterbatasan pemahaman manusia. Marta memandang pengharapan dia adalah dengan Kristus datang lalu sembuhkan adiknya. Bagi dia itu jawaban doa. Bagi dia itu yang terbaik. Tapi Yesus bilang itu bukan yang terbaik. Yang Yesus mau adalah Lazarus harus mati. Dan kemuliaan Tuhan terpancar lebih lagi daripada apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh Marta dan Maria. Nah, maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa memperhatikan bahwa kesimpulan kita adalah bahwa Allah bekerja dengan memberikan presaposisi kepada kita ketika Dia menunda segala sesuatu bagi kita. Ternyata Dia punya maksud yang jauh lebih besar yang kita sendiri tidak pahami. Maksud Dia adalah kemuliaan Allah. Maka di sini Tuhan ajar kita punya pengharapan dengan presaposisi yang penting. Presaposisi itu disebut sebagai premis dasar Bapak Ibu. Kalau kita di dalam filsafat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau percaya sesuatu hal, Bapak Ibu harus punya premis dasar. Premis dasar itu adalah fondasi daripada seluruh apa yang kita yakini. Begitu. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah, Bapak Ibu harus punya struktur dasar, fondasi dasar. Untuk bangunan itu dibangun di atasnya. Nah, di dalam iman Kristen, saudara harus punya yang namanya presaposisi atau premis dasar. Nah, premis dasar dengan cara Allah mengajar demikian, Yesus mengajar demikian adalah bahwa Allah itu baik. Ini pengharapan orang percaya. Ketika Dia sengaja menunda doa, Dia mengajar Marta, Maria, termasuk Lazarus, untuk melihat bahwa iman orang percaya, pengharapan orang percaya sekali lagi tidak digantungkan kepada pemulihan situasi yang dihadapinya, tetapi bergantung kepada presaposisi ini. Allah itu baik. Karena Dia baik,
Maka dia menyediakan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dipikirkan oleh Maria dan Marta. Hanya sekedar kepada kesembuhan fisik daripada Lazarus. Tuhan Yesus sediakan jauh lebih besar. Kemuliaan anak Allah dinyatakan di sana. Maka sekali lagi pengharapan orang percaya, kalau tidak dilandasi dengan presaposisi ini, setan pakai saudara. Setan pakai untuk hancurkan iman kita. Kalau saudara ada dalam keadaan terjepit, lalu keadaan yang tadi saya katakan urgensitas itu, tapi Tuhan gak tolong saudara karena dia sengaja untuk menundanya. Setan akan bisik begitu banyaknya argumen di dalam pikiran kita. Entah itu melalui kata-kata orang di sekeliling kita, atau melalui cara berpikir kita sendiri yang jatuh dalam dosa juga kan ya. Itu setan pakai untuk menuding Allah kita. Mempertanyakan kebaikan Allah kita. Maka pengharapan yang sejati adalah pengharapan yang harus diletakkan kepada ini. Presaposisi bahwa Allah itu baik. Ketika dia sengaja sekalipun untuk menunda doa kita, dia tetap baik. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-15. Kalau kita lihat di situ, Yesus punya maksud yang begitu agung. Kita baca sebentar Yohanes 11 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Yesus gak ada di waktu urgen itu, karena itu yang paling baik. Supaya apa? Belajar percaya. Iman dan pengharapan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika iman kita diletakkan kepada Allah itu baik. Dia punya rencana, dia punya rancangan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Maka itu membuat saudara dan saya memiliki pengharapan yang bertambah-tambah. Belajar percaya. Para murid dan juga ketiga saudara ini, ya Lazarus yang sudah mati tentunya nanti setelah dia bangkit baru dia belajar untuk hal ini. Tetapi kedua kakaknya Maria dan Marta, kita lihat di situ bahwa pertumbuhan iman mereka itu dibentuk melalui penundaan doa. Ya. Kristus menunjukkan bahwa dia bekerja untuk kebaikan umatnya, bahkan melalui situasi menunda atau sengaja membiarkan umat Allah mengalami penderitaan dan tidak ditolongnya. Di sini mereka belajar percaya. Bapak Ibu, kalau kita percaya di dalam situasi yang kita minta Tuhan, Tuhan langsung datang tolong. Itu mudah sekali kan ya. Tapi kalau kita belajar percaya ketika Kristus tidak hadir, dalam arti tidak memberikan pertolongannya secara langsung pada saat itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara dilatih untuk bertekun. Percaya itu melibatkan ketekunan kita. Mempercayai bahwa dia itu baik. Betul bahwa dia punya rancangan yang begitu agung. Maka percaya sekali lagi menghasilkan pengharapan yang begitu luar biasa. Tetapi juga memberikan kepada saudara dan saya ketekunan untuk menantikan Tuhan menjawab doa kita. Maka di sini saudara dan saya lihat bahwa para murid dan juga dua saudara daripada Lazarus, melalui kematian daripada Lazarus, Kristus membentuk pengharapan mereka, cara pandang mereka untuk jauh lebih baik lagi. Ya, pengenalan yang begitu lebih baik. Ketiga sekarang. Kita belajar di dalam teks kita ya. Pusat pengharapan dari umat Tuhan. Pusat pengharapan daripada orang Kristen adalah Kristus saja. Kalau kita lihat di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di dalam dua kalimat daripada Marta kita menemukan dua hal. Pertama, ayat 21 berbicara mengenai iman dan pengharapan Marta kepada Yesus. Tapi di situ juga terlihat adanya kekecewaan. Kalau engkau ada, engkau enggak berlambat-lambat, pasti saudaraku tidak akan mati. Ada semacam kekecewaan atas keterlambatan Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menghilangkan iman dan pengharapan daripada Marta.
Nampak di dalam ayat yang ke-22 ada kata tetapi, kontras ya. Dari ayat yang ke-21 tadi, kami kecewa sih Tuhan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini maksudnya apa ya? Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa pusat pengharapan daripada Marta itu adalah Yesus Kristus saja. Dan ketika dia bilang sekarang waktu Yesus minta kepada Allah, Allah akan menjawab, itu berbicara mengenai pengakuan relasi antara Kristus dengan Bapa. Seperti Marta mengerti betul bahwa Yesus ini punya satu relasi keintiman yang berbeda dengan para nabi lainnya. Keintiman dia dengan Bapa memberikan suatu landasan bahwa ketika Yesus minta, sekarang pun apa saja yang Yesus minta, pasti Allah Bapa berikan. Ya, maka Bapak Ibu dan saya lihat di sini bahwa pusat pengharapan daripada Marta adalah pada Yesus saja, dan ini adalah titik yang kita sebut dengan kebersandaran total. Di dalam pengharapan tidak boleh tidak ada kebersandaran. Pengharapan mengandaikan adanya satu kebersandaran kepada sesuatu yang lebih kokoh. Kalau kita coba umpamakan kepada kapal yang ada di atas permukaan air laut. Bagaimana supaya dia tidak terhanyut oleh arus lautan? Dia harus punya jangkar kan Bapak Ibu ya? Dia punya jangkar itu harus kuat. Jangkar itu ditaruh di dasar laut tidak kelihatan. Tapi jangkar itulah yang mempertahankan kapal ini supaya tidak hanyut oleh arus air yang begitu kencang. Pengharapan juga begitu. Pengharapan melibatkan kebersandaran total kepada sesuatu yang begitu kuat, yang tak kelihatan, untuk mempertahankan dia tetap berdiri, tetap ada pada posisinya, tanpa kemudian hanyut oleh segala sesuatu yang membuat dia bisa jatuh di dalam iman dia. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan daripada Marta. Di satu pihak Marta kecewa, tapi di pihak lain Marta punya kebersandaran yang masih tetap kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Sangat mungkin Marta dan Maria adalah dua saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus. Hanya mereka punya cara pandang, mereka punya konsep teologinya itu masih belum lengkap. Ya, tentang siapa Tuhan Yesus itu masih belum lengkap. Sehingga di dalam beberapa penafsir dikatakan bahwa ketika Marta mendatangi Tuhan Yesus dengan memang dia punya pusat pengharapan masih kepada Tuhan Yesus, tetapi ini masih di dalam keterbatasan pengetahuan Marta. Keterbatasan pengetahuan, dan secara khusus ini berkaitan dengan teologi. Sehingga Yesus itu secara singkat memberikan kepada dia suatu pemahaman yang jauh lebih dalam lagi tentang siapa Tuhan Yesus. Waktu Marta bilang sama Tuhan Yesus, sekarang pun apa yang kau minta kepada Allah pasti akan diberi. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Ya, itu kalimat yang statement yang begitu penting ya. Bapak Ibu dan saya bisa lihat di sini. Marta punya keterbatasan pengetahuan teologi di dalam aspek kebangkitan. Waktu Yesus bilang saudaramu akan bangkit. Marta punya pandangan adalah kebangkitan di akhir zaman. Ini adalah pandangan yang ada pada diri orang Yahudi dan juga para pemuka agama Yahudi. Termasuk di dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Juga Yesus mengakui dan mengajarkan bahwa ada kebangkitan di akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang tidak salah. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai setengah kebenaran. Setengah kebenaran yang mana Marta belum bisa paham bahwa kebangkitan terjadi juga sekarang. Maka Yesus beritahukan kepada Marta. Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya. Pengharapan, kebersandaran kepada Tuhan Yesus ditentukan oleh pemahaman teologi yang utuh. Setengah kebenaran itu tidak bisa membuat saudara dan saya bertumbuh dengan baik. Maka harus ada yang disebut dengan keutuhan kebenaran. Di sini Yesus ajar dia tentang kebangkitan sekarang. Bukan saja di masa yang akan datang, tetapi yang sekarang. Kalau kita lihat di situ, Yesus punya kalimat jelas ya Bapak Ibu ya. Dalam ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup.
dalam ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia ada bicara dua hal ya. Apa saja itu saudara? Kebangkitan dan hidup berkaitan dengan orang yang sudah mati, orang percaya, waktu dia sudah mati dan waktu dia masih hidup di bumi. Yesus bilang kalau orang percaya sudah mati, dia tidak akan mati untuk selamanya, tetapi dia akan dibangkitkan. Ketika orang percaya itu juga sudah hidup saat ini, dia bukan saja hidup secara biologis, tetapi hidup yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hidup kekal. Yang sekarang diberikan oleh Allah melalui kelahiran kembali. Ini dibicara dalam ayat 26. Ini dibicarakan di dalam ayat 25. Jadi pengharapan orang percaya yang seperti inilah yang Yesus kasih tahu kepada Marta. Marta tidak paham. Marta pikir iya sih orang percaya semua akan mati dan bangkit di akhir zaman. Tapi Yesus bilang sekarang berkaitan dengan kebangkitan orang mati di mana Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi juga Lazarus kan akan mati lagi kan ya. Di Palestina, Israel, di tempat Israel itu ada makamnya Lazarus yang masih dipelihara sampai sekarang. Ya Bapak Ibu yang sudah pergi ke Yerusalem tahu ya, sampai sekarang tuh makamnya Lazarus masih ada. Jadi berarti dia bangkit tapi dia mati lagi kan ya. Nah, tetapi dia telah memperoleh hidup yang kekal sehingga pada akhir zaman dia tentu akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan yang dalam kemuliaan. Ya. Nah, di sini saudara saya bisa lihat bahwa yang sekarang ini Marta tidak mengerti. Maka Yesus kasih tahu. Dia adalah pribadi yang disebut sebagai akulah kebangkitan. Kata akulah itu masih dalam bahasa Yunani ego, emi. Yang merupakan terjemahan daripada kata Yahweh di dalam perjanjian lama. Maka Yesus bicara bahwa Marta, kamu punya pengharapan kebersandaran kepada aku. Tetapi pengertianmu masih belum lengkap sehingga Yesus memberitahukan kepada dia, aku adalah Yahweh. Aku adalah Tuhan yang dipercayai dalam perjanjian lama dan yang sekarang sudah menyatakan diri kepada umat Israel dan yang adalah Tuhan atas kematian dan kehidupan. Sehingga Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus sekarang dan juga memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Sehingga pada akhir zaman nanti kita akan memperoleh kemuliaan, kebangkitan dari antara orang mati. Nah ini adalah yang kita sebut sebagai teologi yang utuh. Di satu pihak ada kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Tetapi di pihak lain ada kebangkitan yang sekarang terjadi. Entah melalui orang mati yang dibangkitkan pada saat sekarang. Atau melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekarang. Di bumi ini sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Nah ini adalah sesuatu yang membuat Marta itu menjadi orang yang utuh di dalam pemahaman teologinya dia. Dia begitu mengenal Kristus sehingga membuat dia makin bersandar lagi kepada Tuhan. Dan pengharapannya makin bertambah-tambah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan waktu Yesus akan membangkitkan Lazarus, kita lihat sebentar di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendatangi kubur daripada Lazarus ya. Di dalam ayat yang ke-38. Yohanes 11. Maka masih gula pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan ia sudah berbau sudah 4 hari ia mati. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi punya kebiasaan kalau orang mati, begitu mati mereka akan kubur segera. Jadi tidak ada penundaan hari. Begitu mati mereka kubur hari itu juga. Dan mereka percayai bahwa selama 3 hari itu jiwa dari orang mati itu masih
gentayangan untuk mencoba masuk kepada tubuh itu. Tapi kalau sudah 4 hari tubuh sudah busuk. Jadi tidak mungkin lagi dia masuk ke dalam tubuh itu, maka dia akan pergi begitu. Sehingga waktu Marta cegah, Marta punya konsep pikir masih dikuasai oleh apa? Budaya ya. Masih dikuasai oleh budaya pada saat itu. Tetapi Yesus Kristus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Itu teguran kepada Marta. Karena Yesus sudah kasih tahu dia. Bapak Ibu lihat, proses pengharapan yang dimiliki oleh Marta dari keterbatasan pengetahuan teologinya dia, supaya dia makin bersandar kepada Allah, saudara. Yesus kasih pengetahuan teologis yang utuh kepada dia. Tetapi untuk sampai kepada benar-benar mengerti, saudara, dia harus melewati proses yang tadi. 4 hari Yesus suruh ya, bangkitkan orang mati itu. Tutup daripada kubur itu digeser, lalu Yesus panggil Lazarus keluar. Dia harus masuk ke dalam pengalaman itu. Supaya pengetahuan teologi yang utuh ini adalah pengetahuan teologi yang terkonfirmasi di dalam pengalaman. Dengan begitu pengharapan orang percaya makin teguh lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat ini ya, pengharapan berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan kalau berpusat kepada Tuhan Yesus, Yesus tidak akan biarkan saudara tetap ada di dalam pengertian teologi yang cuma setengah kebenaran. Yesus akan bimbing saudara sampai kepada pengetahuan teologi yang utuh tentang pribadi dia, siapakah dia. Dan setelah kita punya pengetahuan teologi yang utuh, Yesus kasih pengalaman supaya saudara dan saya sadar dan mengerti dan semakin diteguhkan lagi bahwa apa yang kita mengerti tentang pribadi Kristus itu ya dan amin, itu benar. Sehingga pengharapan kita kepada dia adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Bukan optimisme palsu, tapi adalah suatu pengharapan yang ya dan amin dan pasti tergenapi. Ini sesuatu yang kemudian Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam proses kehidupan dari orang percaya. Yesus pakai cara begini. Para murid itu berapa tahun dengan Tuhan Yesus? 3,5 tahun sama Tuhan Yesus. Mengerti enggak? Aduh, Tuhan Yesus sampai emosi sama murid. Dengar pengajaran, lihat mujizat, semua dia tahu. Tapi enggak nyambung-nyambung. Tuhan Yesus sabar ya. Kapan baru para murid mengerti? Ya, banyak penafsir bilang. Para murid benar-benar memahami Tuhan Yesus. Dan betul-betul pengharapannya ditujukan kepada Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit. Yesus tunggu mereka 3,5 tahun. Ini sudah di bawah Yesus masih 3,5 tahun baru mengerti, apalagi di bawah hamba Tuhan Gembala Sidang Pak Tama. Itu bukan 3,5 tahun, mungkin puluhan tahun baru mengerti gitu kan ya. Karena yang ngajar manusia berdosa juga. Ini Tuhan Yesus yang adalah pribadi ilahi. Bayangkan ya, setelah dia bangkit baru para murid mengerti betul. Ya, di situ pengharapan mereka begitu kokoh. Makanya waktu terjadinya penganiayaan gereja abad pertama Bapak Ibu, ketika Petrus itu mengalami apa yang disebut dengan penyaliban dan kepala ke bawah. Ketika Paulus dipancung, ketika banyak orang percaya mengalami penderitaan yang begitu sukar. Kenapa mereka nggak goyah? Karena ini saudara, mereka mengerti utuh pemahaman teologisnya. Tapi sudah melewati proses pengalaman. Sehingga dengan konteks itulah Yesus bentuk pengharapan mereka supaya makin kuat. Begitu tantangan datang menggoncang iman luar biasa, mereka teguh. Karena pusat pengharapan mereka bukan pada diri mereka. Tapi pusat pengharapan mereka pada pribadi Yesus yang menyatakan diri melalui firman dan yang menguatkan dan mengokohkan iman kita. Nah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membentuk pengharapan iman kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari setiap tahap pembentukan pengharapan ini, kita melihat bahwa kebutuhan pengharapan kita itu Tuhan Yesus penuhi. Tidak pernah Tuhan Yesus biarkan kita kehilangan pengharapan. Justru di masa-masa krisislah dia hadir untuk membentuk dan bahkan memperdalam dan memperkokoh pengharapan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Orang-orang percaya yang Engkau kasih di dalam Kristus, walaupun mengalami penderitaan, tetapi Tuhan hadir untuk mengokohkan iman dan pengharapan kami. Kami bersyukur karena setiap langkah hidup kami Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan dengan pengertian firman. Sehingga makin hari, makin kami diteguhkan di dalam iman kami dan pengharapan kami.
Terpujilah namamu Tuhan, dan biarlah Engkau terus menguatkan setiap kami di dalam perjalanan iman kami. Biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya, Bapak Ali. Mengenai orang mati hidup kira-kira gitu ya. Pakai mic Bapak Ali. Ya. Kita berharap orang yang sudah mati bisa hidup, kan gitu kira-kira. Dari di sini saya lihat, coba saudara boleh cari 1 Samuel pasal 28. 1 Samuel pasal 28. Pasal 28. Itu lebih parah lagi. Sudah mati berapa bulan masih hidup. Oh, Saul di Endor ya? Ya. Itu apa? Samuel 28. 1 Samuel 28 itu ceritanya Raja Saul dia memanggil Samuel yang sudah mati berbulan-bulan. Dia suruh dukun panggil itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk penjelasannya? Oke. Apa betul itu yang bangkit itu Samuel? Di dalam ayat yang ke-10, 1 Samuel 28 ayat 10. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Itu dia ngomong kepada perempuan Endor. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya dan seterusnya. Kemudian ayat 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Nah, kalau kita memperhatikan kalimat selanjutnya adalah kalimat hukuman ya. Nah, jadi apakah itu Samuel? Ada dua penafsiran. Ada yang bilang bahwa ini bukan Samuel, ada yang bilang ini Samuel. Tapi saya setuju bahwa ini adalah Samuel. Kenapa Allah izinkan? Panggil roh orang mati itu adalah pekerjaan yang tidak dapat terjadi di luar daripada kedaulatan Tuhan menentukan. Kalau Tuhan sampai izinkan Samuel muncul, itu dinamakan exception, pengecualian. Tetapi pengecualian dalam arti kutukan. Penghakiman Allah atas Saul. Karena Tuhan telah undur daripada Saul. Jadi semua yang dikatakan oleh Samuel itu nanti tergenapi. Bagaimana kematian daripada Saul itu tergenapi semuanya. Jadi jangan pikir kalau orang panggil roh orang mati dari dalam kubur yang sudah mati itu ya. Itu berarti suatu berkat dari Tuhan. Bukan. Itu hukuman Tuhan. Begitu. Clear ya Pak ya? Tapi saya pernah dengar mengatakan, ada orang tanya juga dengan pertanyaan, tapi Pastor Betul bilang kalau menurut dia ya itu betul Samuel. Kalau bukan Samuel, Alkitab mengatakan itu Samuel, berarti Alkitab berbohong. Oh ya, kalau maksudnya ya. Saya paham. Maksudnya kalau Alkitab sudah bilang itu Samuel ya. Gitu. Tidak mungkin berbohong kepada kita kan. Kita membaca Alkitab berdasarkan ini iman kita. Tapi kalau dia bilang ini Samuel, pasti itu Samuel. Pak Selkom belum beri penjelasan juga. Saya pikir dia masuk akal juga. Iya Pak. Oke. Setuju ya? Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan.
Saya mau bertanya Bu, bagaimana ya berharap yang benar ya? Karena di dalam mungkin ada beberapa case ya, kita itu jadi takut berharap karena kita juga percaya gitu Tuhan berdaulat, gitu ya. Mungkin case yang paling mudah ya, misalnya kita sakit gitu ya. Terus ya kita sih berharap kita sembuh gitu ya. Tapi apakah salah misalnya kita cuma bilang, ya sudahlah Tuhan, Kau yang berdaulat, kalau Tuhan mau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak gitu loh. Itu apakah itu juga disebut berharap atau tidak berharap begitu? Atau hanya maksudnya pengharapan yang benar itu seperti apa? Apakah hanya pengharapan yang oke, saya berharap saya sembuh gitu karena Tuhan berkuasa bisa menyembuhkan begitu, atau ya seperti tadi dengan bagaimana ya ininya dengan kedaulatan Tuhan yang kita tahu di Reform itu ya kalau memang Tuhan sembuhkan ya Tuhan sembuhkan, kalau tidak ya sudah juga kita terima saja begitu. Itu Bu, kira-kira gimana? Kira-kira itu teksnya itu sama dengan apa yang digumulkan oleh teman-temannya Daniel ya. Kalau Bapak Ibu ingat waktu mereka ditantang untuk menyembah dewa asing, lalu ketiga teman daripada Samuel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bilang, Tuhan kami mampu untuk menyelamatkan kami. Kami percaya, tapi jika dia tidak menyelamatkan kami, ketahuilah kami tetap percaya kepada dia. Itu pengharapan. Begitu. Jadi apakah doa kita waktu kita bilang bahwa jika Tuhan berkehendak engkau sembuhkan, tapi jika tidak pun jadilah atas kehendakmu, apakah itu bukan pengharapan? Itu pengharapan. Justru pengharapan orang Kristen adalah pengharapan yang tidak boleh melampaui daripada keputusan Tuhan. Begitu. Justru dia tahu Allah begitu berdaulat, kalaupun Allah tidak sembuhkan saya percaya, tadi presupposisi, Allah itu baik. Kemuliaan Allah bahkan bisa bekerja melalui kematian yang kita alami. Begitu. Itu sesuatu yang harus kita pegang di situ, saudara. Itu namanya pengharapan. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Bu Tias. Ini kan perihal kebutuhan akan pengharapan ya Bu ya. Nah kalau misalnya dari kisah Marta, Maria dan Lazarus itu jadi ketahuan bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus maka banyak orang yang melihat itu menjadi percaya kepada Yesus. Ya. Berarti memang kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui penderitaannya keluarga ini ya gitu. Karena setelah itu kan keluarga ini sendiri tidak ada dibicarakan lagi di ayat-ayat selanjutnya ya Bu ya. Nah bagaimana dengan kita saat ini yang hidup dalam Kristus, yang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi misalnya gitu kan. Apakah itu juga nantinya sampai pada saatnya mungkin kita nggak bisa tahan lagi sehingga kita sudah kehilangan pengharapan. Atau mungkin dalam bersama-sama menjalani pergumulan itu salah satu menjadi hilang pengharapan sampai akhir hayatnya gitu. Jadi orang nggak bisa melihat lagi kemuliaan Kristus dinyatakan melalui hal itu. Karena kita pun untuk mempunyai pengharapan pun kita mungkin sulit. Jadi apakah pengharapan itu memang hanya juga diberikan Allah buat si orang tersebut yang mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, mungkin penderitaan yang sangat menderita gitu ya, sampai akhirnya akhir kematiannya kan misalnya kan nggak ada orang tahu ya Bu ya, tapi si orang tersebut ternyata tetap tidak memiliki pengharapan. Apakah itu juga mengartikan bahwa memang itu orang yang tidak diselamatkan Tuhan karena di dalam ujian akan imannya dia tidak memiliki pengharapan sampai akhirnya ya dia merasa karena bertubi-tubi saya tidak ada pengharapan lagi, tidak ada Allah lagi misalnya, atau tidak menyatakan bahwa tidak ada Allah yang baik karena saya mengalami hal yang buruk misalnya. Nah bagaimana menurut Ibu Grace? Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam pengharapan ada ketekunan. Maka setiap orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan benar-benar sudah dilahirbarukan oleh Kristus, sampai dengan kondisi dia paling hopeless dan helpless mungkin dari sudut pandang manusia. Dia rasa dia sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Dia rasa dia pasti akan mati dan seterusnya. Tapi pengharapan tidak akan hilang. Makanya saya bilang Sau itu di bawah dasar. Sau itu siapa? Kristus. Yang mempertahankan untuk kapal itu tidak hanyut oleh gelombang lautan, arus lautan. Saya kembali ke kakak saya itu ya. Kakak saya itu waktu dia pergi berobat ke beberapa rumah sakit, dari Darmais lalu pulang Kupang lalu ke beberapa rumah sakit tolak. Sampai dokternya itu menangis.
Karena dokternya bilang begini, Pak, kami sudah cari di mana sumber penyakitnya, tapi ternyata kami tidak dapat. Dan dengan kata lain itu sudah angkat tangan. Dan mereka semua sudah tolak dan mereka bilang kami minta maaf, sampai dokter itu nangis, tapi dia punya pengharapan untuk sembuh. Waktu terakhir dia sudah permisi buang airnya itu sudah darah hitam begitu kan ya. Lalu pada saat itu istrinya, anaknya sudah nggak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Sudah kayak orang bingung begitu. Pada saat saya dengar itu, malam itu juga saya telepon mama saya bilang gini, saya doakan kakak saya ini Tuhan panggil. Dan benar malam itu saya doa. Saya doa, Tuhan, Engkau Allah yang melepaskan umat Tuhan dari kesengsaraan, bahkan melalui kematian. Karena itu berikanlah kepadanya kelepasan melalui kematian. Besok pagi dini hari jam 2 Tuhan panggil. Begitu. Jadi kami sendiri pun melihat bahwa orang ini waktu dia pergi dia tidak hilang pengharapan. Bahkan sebelum dia kehilangan kesadaran ya, dia masih senyum sama mama saya. Karena mama saya ini yang merawat dia ya. Jadi dia yatim piatu. Mama dia ngomong tapi suara gak keluar. Dia bilang mama. Lalu mama saya bilang sama dia, Tuhan sertai kamu. Dia bilang iya. Tapi suara gak bisa keluar. Begitu. Jadi bagi saya pengharapan itu sampai akhir Tuhan jaga. Begitu. Ya. Iya. Mungkin dikasih mic-nya, Bu. Itu jenis pengharapan atau ngotot gitu. Kadang-kadang saya bingung ya, misalnya di dalam menghadapi orang-orang yang sakit, udah jelas-jelas bagaimana bisa memiliki udah terima aja, bisa, karena kan kalau secara realis berpikir gitu ya, logisnya udah sulit, udah ini, tapi kalau kita kasih pengharapan ya, pasti sembuh gitu. Apalagi kan misalnya beberapa kali ya saya melayani misalnya ke rumah sakit, apalagi bersama teman-teman yang aliran sebelah, mereka ngotot gitu, pasti sembuh ini gini. Jadi ketika yang terakhir saya pelayanan ke rumah sakit, suaminya udah di ICU udah berapa lama, udah kehilangan kesadaran, dan ketika saya tantang seandainya suaminya Tuhan panggil gimana, dia bilang enggak, saya masih begini gitu. Jadi maksudnya gini, apakah kita tidak mempersiapkan dia untuk hal yang terburuk gitu? Kenapa Pak? Aku takutnya bisa ngasih pengharapan palsu. Gimana memberikan menenangkan bahwa apapun yang terburuk itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Kasar nggak sih kalau kita di dalam melayani orang yang seperti itu untuk bisa bilang ya meninggal pun ya kamu harus siap gitu. Itu rasanya kayak kejam. Tapi kalau kita terus kasih ada kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kamu bisa sembuh gitu, rasanya kayaknya menghabiskan memberikan harapan palsu gitu. Gimana Ibu? Ya, di dalam konteks kita melayani orang-orang yang sakit seperti itu ya kita harus kasih dua kemungkinan. Pasien-pasien terminal ini kan ya, Tuhan bisa pulihkan dia dari sakit fisiknya, tapi juga Tuhan bisa ambil dia sebagai bentuk pemulihan kematian itu. Jadi bagi saya dua hal ini tetap diberikan, termasuk kayak misalnya kakak saya itu kami kasih dua. Tuhan bisa berkuasa sembuhkan kamu, tapi di saat yang sama harus siap hati untuk menghadapi kematian, dan dia memang ready. Begitu. Untuk kakak saya ini, sehingga waktu dia meninggal itu dia meninggal di dalam imannya dia sebenarnya. Sampai dengan tahap dia rata ya, itunya jantungnya itu udah nggak bisa lagi ya, seperti itu. Nah, kalau kita coba ambil contoh Petrus Agung ya. Saya kemarin penginjilan pribadi ke Toko Intan, itu ada salah satu orang lansia. Dia mengikuti Petrus Agung punya pengajaran. Dia pakai istilah profetik. Padahal tadinya itu dia ikut Pak Tong, orang guru sekolah minggu yang betul-betul ikut Pak Tong. Waktu kami datang, dia lihat flyernya kita Reform Injil, langsung dia bilang Stephen Tong pasti kan. Ini kalau sama orang tua kita bingung ya. Iya Bu, saya bilang gitu, ini Stephen Tong. Saya sudah kenyang dengan pengajaran Stephen Tong. Saya sudah ikuti ajarannya, saya sudah baca bukunya, saya sudah dengar kasetnya. Nah, kalau kayak begitu mau ngomong apa coba? Akhirnya dia cerita masalahnya dia, lalu dia bilang sekarang saya ke profetik.
Terus saya tanya, profetik itu apa maksudnya? Dia bilang saya ikut Petrus Agung, saya ikut Abraham Joel, dia ikut beberapa ajaran-ajaran yang lain begitu. Jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Tong itu sudah dianggap tidak bisa menjawab pergumulannya dia. Jadi yang menjawab pergumulannya apa? Yang profetik ini. Bahkan yang Petrus Agung meninggal, terus ada orang yang berdoa, mereka berdoa sampai Petrus Agung diminta supaya bangkit kan ya. Mereka ingat Lazarus begitu kan ya, tapi mereka lupa kedaulatan Tuhan begitu. Jadi mereka berjuang dan dia salah satu di dalam begitu. Jadi ribet ya ketemu sama orang kayak begini. Kita kalau mau pakai teologi kita juga debat kusir kita. Tapi Tuhan itu pimpin, jadi melalui percakapan itu dia keluarkan satu persoalannya dia. Permasalahan dia yang akhirnya saya masuk dengan menginjili dia tentang marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Baru setelah itu saya masuk kepada Kristus mati di kayu salib. Dan sebelum dia mati perkataan pertama di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu saya masuk penginjilan. Di situ dia diam. Tadinya dia rasa-rasanya kita mau diusir pulang. Begitu. Tapi setelah saya sampaikan itu semua, lalu saya pimpin dia berdoa. Setelah itu kami mau pamit pulang, dia tahan. Jangan pulang dulu. Lalu dia lanjutkan ceritanya, dia kasih kami makanan, pulang bawa oleh-oleh makan. Apa yang saya mau katakan? Orang yang kehilangan pengharapan di dalam pergumulannya dia, hanya bisa dilayani oleh Kristus. Gak bisa kasih yang lain, kecuali Kristus. Itu yang menjadi jawaban dalam jiwanya dia. Begitu. Kehausan akan pengharapan dalam Kristus itu nyata di dalam keadaan justru tidak berpengharapan. Begitu. Ya Bu ya. Ada satu Bu. Ya. Mungkin pakai itu Opung. Ini saya nanti kurang tahu apakah ini nanti pengharapan atau ketekunan atau mujizat. Ini dulu waktu si Nibe ini kecil, ada dia sekarang ini, ada masih kecil dia dulu. Menurut medis ususnya udah terlipat, harus dioperasi. Tetapi dengan mamanya, kami bawa ke tukang pijit, tukang apalah perut. Nah, puji Tuhan tidak lama dia langsung membaik. Sehingga dia buang BAB bagus. Selama itu berarti tidak bisa BAB. Nah, ini menurut saya apakah ini karena pengharapan atau karena mujizat atau karena ketekunan? Mohon penjelasan Bu. Ya saya kan tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan di dalam doa seperti apa dengan Tuhan ya. Tetapi bagi saya ini yang disebut dengan mujizat yang bersifat natural. Providensia Allah itu bekerja juga melalui mujizat yang natural. Mujizat itu dalam kata mujizat kan ada yang supranatural, ada yang natural. Bawa ke tukang urut, itu orang gak punya pengetahuan medis. Tapi kok bisa urut dan bisa baik. Ketimbang ke dokter misalnya. Nah ini kan sesuatu yang kita di luar kita punya kalau kita analisa secara logis ya kok bisa begini ya. Tapi buat saya itu namanya providensia Tuhan. Begitu. Sehingga kesembuhan itu adalah bukan karena tukang urut itu sebenarnya. Tapi karena Tuhan memang mengizinkan Bu Nibe masih hidup sampai sekarang. Begitu. Kalau enggak sudah lewat mungkin ya. Begitu. Jadi itu kedaulatan Tuhan dalam providensianya. Itu sama dengan waktu Pak Tama punya mama berdoa buat dia ketika kena demam berdarah kan ya. Semua sudah bengkak kan ya. Kayak bola. Begitu sudah keluar darah kan. Jadi harusnya dia mati. Karena semua bayi yang di sekitar situ, di tempat ruang bayi itu, mereka semua pada mati. Tinggal Pak Tama, jadi dokter sudah kasih ultimatum kepada mamanya. Kalau jam 12 dia tidak sadar, berarti sudah lewat. Begitu. Mamanya itu berlutut berdoa di samping tempat tidurnya dia. Menangis minta Tuhan. Tuhan selamatkan anak saya, ini anak pertama. Tunggu lama. Tuhan selamatkan anak saya. Tiba-tiba dari luar sana orang ketok kaca. Itu dukun. Dukun itu bilang mau tidak.
saya bawa ke satu tempat kota di daerah situ, kita doa untuk anak ini. Begitu. Itu ada sesuatu lah, ada apa-apanya lah kayak gitu. Orang dukun kan suka bilang gitu. Papanya waktu pertama dukun itu datang, papanya udah nangis di luar sana, udah nggak sanggup lihat anak ini. Dia nggak mau lihat, tapi dukun itu datang lagi, papanya akhirnya mulai tergerak. Mungkin ada alternatif penyembuhan, begitu. Papanya mulai mau dengar apa kata dukun itu, tapi mamanya tetap berlutut di situ. Sampai kali ketiga itu dukun tetap datang ketok itu kaca ruang bayi. Ibu cepat ibu, sudah mau jam 12. Begitu. 12 malam. Mamanya jawab dukun itu akhirnya, kalau anak saya mati, biar dia mati dalam iman saya. Itu mertua saya tuh doanya dia tuh begitu. Sebelum jam 12 kira-kira beda berapa detik ini anak bangun. Makanya dia hidup sampai sekarang, Pak. Dia bilang kalau kulitnya hitam itu kebanyakan di dalam oven. Ya begitu ya Pak ya. Jadi itu namanya providensia Tuhan. Begitu. Ada lagi yang lain? Ya, Bang Giselin. Ya. Mic-nya belum nyala. Belum nyala. Oh nggak bisa. Oh udah. Kemarin Pak waktu ada observasi sekolah minggu, aku keingat isi PA ini ke cerita Ayub yang Ayub pernah ngalamin penderitaan besar, terus Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terus aku keinget juga pembacaan Alkitab di Ibrani pasal 10 ayat 36 kalau nggak salah, yang bilang bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Di situ waktu aku baca Ibrani, aku pikirnya melakukan kehendak Allah itu ya menuruti hukum-hukum Tuhan, walaupun sebenarnya nggak bisa kita menaati semua hukum Tuhan. Lalu ada yang aku bingungkan tentang ketekunan ini. Ini maksudnya tekun dalam iman, tekun dalam berdoa, tekun dalam terus berpengharapan atau bagaimana ya Bu? Soalnya di ayat yang ke-34-nya itu bilang, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Menurut Bu Grace, maksudnya ketekunan itu apa ya Bu ya? Aku masih kayak ngambang-ngambang gitu, ketekunan dalam berdoa kah? Atau ketekunan dalam mempercayai Tuhan meskipun kayak rasanya semua apapun yang di hidup aku kayak rasanya nggak sesuai dengan ekspektasiku. Ketekunan dalam apa sih? Soalnya di pertemuan pertama tema ini juga Bu Grace bilang ketika saudara ekspektasinya nggak kecapai, saudara bakal depres nggak sih? Atau bagaimana respon saudara gitu? Situ aku kayak langsung keterpukul. Terus waktu observasi sekolah minggu juga kayak Bu Nibe jelasin tentang Allah itu baik. Itu juga kayak, maksudnya teologi mungkin aku sudah berharap sama Tuhan, tapi teologiku mungkin masih belum utuh, dan aku bersyukur di gereja ini Tuhan mengukuhkan lewat firman, maksudnya lewat PA, lewat observasi sekolah minggu dan hal lainnya. Maksudnya tekunnya itu tekun apa sih Bu? Maksudnya aku juga udah berusaha buat mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan melalui hukum-hukum yang Tuhan bilang di Alkitab. Tekun apa lagi yang perlu dikerjakan? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai ketekunan Bapak Ibu, itu ada dua hal. Ketekunan itu berkaitan dengan tindakan providensia Allah yang memelihara iman kita, sehingga iman kita itu tidak hilang, tidak lenyap, tidak jatuh tergeletak, sehingga akhirnya hancur habis. Tidak begitu.
Jadi itu namanya ketekunan Allah memprovidensiakan iman kita. Tapi di pihak lain, ketekunan juga berbicara mengenai tanggung jawab kita. Ketika kita belajar firman, ketika kita mengerti tentang siapa Allah kita, apa yang dikehendaki oleh Allah kita, maka di situ kita berjuang untuk mengikuti kehendak Dia. Di dalam ketekunan orang percaya itu kan pasti ada up and down, ya kan, jatuh bangunnya. Tapi seperti yang dialami oleh Marta. Marta juga sama Maria juga punya kelemahan, punya keadaan di mana kecewa sama Tuhan. Ada keterbatasan pemahaman teologis, tidak mengerti maksudnya Tuhan. Tapi Tuhan itu karena Dia yang bertekun memelihara iman kita, maka Dia bawa kita sampai tahapan yang Dia mau. Begitu. Sambil kita juga mengikuti Dia. Begitu. Jadi dua pihak ini. Ya, tapi ingat bahwa ketekunan kita ya bisa terjadi jika anugerah Tuhan yang menopang. Begitu. Itu yang dimaksudkan dengan ketekunan. Sehingga kita tidak perlu juga menjadi seorang perfeksionis ya. Ketekunan itu nggak sama dengan menjadi perfect hari ini. Tapi ketekunan lebih tepatnya melihat kepada Kristus, memandang kepada Kristus dan menaati apa yang dikehendakinya Dia sepanjang hidup kita. Begitu. Berjuang melakukan itu. Dalam anugerah tentunya ya. Begitu. Ya. Ya. Baik, kita cukup ya Bapak Ibu ya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Jul.